Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Sangayu Made Grasini, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Dekade Sumiasih. Beliau adalah mengampu mata pelajaran praktikum akuntansi jasa, dagang dan manufaktur di kelas 11 akuntansi pada SMK Negeri 1 Gianyar. Om Swastiastu, Bu Sumi. Om Swastiastu, Bu Sangayu. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu Sangayu. Astukare sehat. Bu Sangayu apa kabar hari baik ini? Juga, Bu Sumi. Nah, baik, pada percakapan kita kali ini itu adalah kegiatan mengenai percakapan praobservasi. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan persiapan awal nantinya Bu Sumi sebelum masuk ke kelas. Nah, tujuannya dari kegiatan ini Bu Sumi agar Bu Sumi itu lebih siap pada proses pembelajaran di kelas nantinya. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya sampaikan pada Bu Sumi. Baik, itu pertanyaan pertama Bu Sumi. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas nanti itu, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sumi capai itu seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Sangayu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai sesuai dengan CP, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, elemen akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, dan materi pokok saya adalah jurnal khusus. Jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ada 3 Bu Sangayu. Yang pertama yaitu siswa mampu membedakan aktivitas perusahaan jasa dan dagang. Nah, yang kedua, siswa mampu menguraikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, itulah tujuan yang ingin saya capai Bu Sangayu. Baik Bu Sumi, dari apa yang saya tangkap tadi, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sumi capai itu ada 3 . Nah, yang pertama itu adalah siswa nantinya mampu membedakan aktivitas perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Terus yang kedua itu adalah siswa mampu menguraikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Terus yang ketiga itu nantinya siswa mampu melakukan pencatatan transaksi perusahaan dagang. Seperti itu nggak Bu Sumi? Betul Ibu. Nah, Bu Sumi, tadi kan Bu Sumi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sumi capai. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Bu Sumi, area pengembangan yang seperti apa yang ingin Bu Sumi kembangkan nanti di kelas? Baik, nah untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan di kelas yaitu saya ingin mengembangkan ada 2 hal yang ingin saya kembangkan, yaitu pengembangan di bidang pengetahuan dan juga pengembangan di bidang keterampilan. Nah, untuk yang pengetahuannya, karena materi saya jurnal khusus, jadi tujuan yang ingin saya capai dan yang ingin saya kembangkan adalah anak-anak mampu memahami dan menerapkan jurnal khusus. Nah, untuk keterampilannya yang akan dijadikan tujuan akhirnya yaitu anak-anak mampu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus secara benar dan tepat. Nah, itu saja Bu Sangayu untuk pengembangannya. Baik. Nah, tadi dari yang saya simak itu Bu Sumi akan mengembangkan 2 kompetensi yang ingin area pengembangannya, yaitu pada kompetensi pengetahuan dan pada kompetensi keterampilan. Nah, di mana pada kompetensi pengetahuan itu nantinya Bu Sumi akan kembangkan itu di mana siswa itu mampu memahami dan menerapkan dari pencatatan transaksi jurnal khusus pada perusahaan dagang. Untuk kompetensi area pengembangan pada keterampilan, nanti Bu Sumi akan mampu melakukan siswa akan mampu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Seperti itu nggih? Betul Ibu. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Sumi. Nah, tadi saya ingin menanyakan tentang rancangan pembelajaran yang ingin nantinya Bu Sumi gunakan pada strategi pembelajaran misalnya, dan model pembelajaran serta metode pembelajaran yang ingin Bu Sumi rancang itu seperti apa?
Oke, baik Bu Sangayu. Nah, untuk rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Nah, kemudian untuk metodenya nanti yang saya gunakan adalah metode diskusi kelompok. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau yang sering dikenal dengan PBL atau Problem Based Learning. Oke, bagus sekali ya Bu Sumi. Nah, berarti itu Bu Sumi akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional pada pembelajaran sosial emosional. Nah, dan juga Bu Sumi tadi yang saya simak itu menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, seperti itu nggih. Ya. Nah, Bu Sumi, pertanyaan yang selanjutnya itu tadi sudah mengenai strategi, model pembelajaran maupun apa itu metodenya. Nah, untuk media pembelajaran yang akan Bu Sumi gunakan itu seperti apa? Baik Ibu, terima kasih lagi untuk pertanyaannya. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya selalu menggunakan PowerPoint, PowerPoint, dan lagi satu yaitu selalu memakai video pembelajaran dan juga selalu menyediakan LKPD, lembar kerja untuk peserta didik, supaya nanti anak-anak bisa mengerjakannya sesuai dengan lembar yang sudah disiapkan. Nah, itu saja Bu Sangayu. Oke, wah sudah luar biasa sekali itu ya Bu Sumi, rancangan pembelajaran yang akan Bu Sumi terapkan nanti di kelas. Nah, kira-kira kapan itu akan Bu Sumi laksanakan untuk proses pembelajaran sesuai yang Bu Sumi rancang tadi? Baik, untuk kapan akan saya laksanakan itu kemungkinan di minggu depan Bu Sangayu, di hari Senin, di jam pelajaran 1, 2, dan 3 di kelas 11 AKL 1. Ya, baik, berarti pada hari Senin itu nanti saya akan melakukan supervisi akademik ke kelas Ibu nggih, dan akan mengamati bagaimana Bu Sumi melakukan proses pembelajaran dan akan melakukan pencatatan beberapa hal penting seperti itu. Siap Ibu. Nah, dan setelah itu kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi Bu Sumi untuk percakapan pasca observasi nantinya nggih. Siap, nah, Ibu. untuk hari ini terima kasih waktunya Bu Sumi. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Demikianlah tadi percakapan pra-observasi yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu akan ada percakapan pasca observasi. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Selalu sehat ya. Oke, Ibu doakan kita semua selalu dalam keadaan lindungan Tuhan dan selalu sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ayo ketua kelas pimpin dulu doa bersama. Silakan. Pada sana. Tangan jari. Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Baik anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu sebut namanya, sampaikan hadir. Bilang hadir. Ya. Oke, nomor absen 1 anak Agung Dewi Widiantari. Baik. Absen 2 anak Agung Ririn Dwi Yani ya, hadir. Nomor absen 3 Desa Madenia Lestari. Oh, dispen ya. Nah, anak-anak, sebelum Bu ngasih materi, ayo kita bahas lagi kesepakatan yang dulu sudah pernah kita buat bersama. Ya, yaitu harus disiplin dalam pembelajaran, tidak boleh telat. Ya. Nah, berikutnya dalam belajar kalian harus fokus. Ya, harus konsentrasi. Karena materi akuntansi itu menuntut adanya konsentrasi. Nah, yang terakhir kita akan tepat waktu dalam mengakhiri pelajaran. Ya, nah itu kesepakatan yang kemarin sudah kita buat.
Nah, baru akan Ibu mulai dengan penyampaian materi. Tapi sebelum penyampaian materi, Ibu mau membangkitkan lagi ya materi kalian terdahulu, karena Ibu melanjutkan materi di kelas 11 yaitu perusahaan dagang. Nah, ayo kita gali lagi pengetahuan yang dulu, apa itu perbedaan perusahaan jasa dan dagang. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya berdasarkan dari kegiatannya, Nana? Ya, dari kegiatannya. Oke, silakan Tias. Perbedaan perusahaan jasa. Kalau jasa kegiatannya apa? Kalau jasa dia tidak menyediakan barang. Ya. Kalau dagang dia menjual barang. Oke, tepuk tangan dulu. Iya ya. Kok lesu sekali. Nah, Ibu semangati kalian ya dengan yel-yel kita yang dulu sudah pernah kita buat. Oke, kalau Ibu bilang semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi 3 kali, kalian jawabannya adalah belajar akuntansi bikin happy. Ya, Ibu ulang ya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Belajar akuntansi bikin happy. Oke, tepuk tangan lagi. Ya, harus semangat anak-anak ya. Karena kelak kalian akan menjadi seorang bendahara. Kemarin Ibu Sumi nanya sama kelas 10 akuntansi. Ya, kalian kenapa milih jurusan akuntansi? Wih, banyak sekali, hampir semuanya menjawab, Bu, saya ingin kerja di bank. Ya, kalau kalian lihat pegawai-pegawai bank itu tampangnya dia pasti sudah tampang selalu kelihatan semangat pagi. Selalu fresh, cantik, ya, make up yang tidak pernah luntur dan dia selalu semangat. Itulah karakter dari pegawai bank. Ya, jadinya kita harus sering senyum, anak-anak. Ya, masalahmu yang dari rumah itu disimpan dulu kalau sudah datang ke sekolah. Oke, nah itu pendahuluan Bu Sumi sudah. Ayo kita sekarang melanjut ke materi. Nah, Ibu akan menyampaikan materinya dalam bentuk PowerPoint. Di PowerPoint ini kalian saksikan bersama. Oke. Nah, materinya adalah akuntansi perusahaan dagang. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Nah, Ibu jelaskan dulu sebelum sebentar kita bersama membuat kelompok. Ya. Nah, materi hari ini adalah materi lanjutan yang karena kalian sudah pernah membahas materi perusahaan jasa, jadi Ibu Sumi melanjutkannya dengan perusahaan dagang. Nanti setelah perusahaan dagang, kalian di kelas 12 akan melanjutkan materi yang lebih tinggi lagi, yaitu perusahaan manufaktur atau pabrik. Oke, berikutnya. Nah, tujuannya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah membedakan aktivitas perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, ini yang tadi Bu Sumi sampaikan sebagai pertanyaan pemantik. Ya, setidaknya kalian mengingat lagi siklus perusahaan jasa. Siklusnya hampir sama, Nana, seperti yang di perusahaan jasa. Ya, cuma yang di dagang akunnya itu lebih banyak. Nah, yang kedua, menguraikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, berikut ini adalah Ibu tampilkan sebentar ya, Ibu bacain dulu tujuannya semuanya. Yang ketiga, menyiapkan bagan akun untuk perusahaan dagang. Nah, tadi Ibu bilang, kalau akun perusahaan dagang lebih banyak daripada perusahaan jasa. Ya, sebentar Bu Sumi tampilkan. Nah, berikutnya yang terakhir, tujuan kita yang keempat adalah mengidentifikasi jurnal khusus perusahaan dagang. Jadi pokok materi kita hari ini adalah jurnal khusus, anak-anak. Ya, tapi sebelum kita nanti membuat jurnal khusus, ayo kita pahami dulu siklusnya. Nah, bisa kalian lihat dengan jelas? Ada yang ngeblur dan tidak bisa jelas dibaca. Nah, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari bukti transaksi. Nah, berikutnya jurnal khusus. Nah, kita ada di bagian ini, anak-anak ya, yang kedua. Pernahkah kalian bermain game? Pernah ya? Dalam bermain game selalu ada level-levelnya. Nah, kita baru ada di level kedua. Anggap bukti transaksi ini adalah level 1. Ya.
level 1. Nah, yang level 2 jurnal khusus. Berikutnya setelah jurnal khusus ada buku besar level 3. Setelah selesai membuat buku besar ada neraca saldo level 4. Berikutnya selesai neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Nah, selesai jurnal penyesuaian ada neraca lajur atau istilah lainnya disebut dengan kertas kerja. Nah, berikutnya selesai neraca lajur, kita lanjut ke laporan keuangan level 7. Nah, berikutnya jurnal penutup level 8. Ya, ini jurnal balik level 9 dan NSSP level 10. Jadi ada 10 level dalam bermain game di siklus akuntansi. Ya, dan levelnya. Setelah NSSP lanjut lagi ke awal. Di bulan berikutnya ngulang lagi dari bukti transaksi. Nah, paham itu? Ya, biasanya dalam satu kasus, penyelesaian kasus perusahaan itu akan menghabiskan waktu untuk pelajaran praktikum. Ya, karena dalam 1 minggu dia ada 6 jam. Nah, jadi ini kemungkinan akan menghabiskan waktu 1 bulan untuk 1 kasus. Kalau itu memang tidak pernah libur. Nah, dan anak-anak, pelajaran praktikum ini harusnya sejajar atau sama dengan pelajaran prakteknya, yaitu mayobnya. Nanti Bu Sumi koordinasi sama Bu Sangayu selaku guru pengajar mayob kalian. Bu Sangayu pakai kasus apa, Bu Sumi nanti ikuti. Ya, dengan Bu Sangayu kalian selesaikan laporan keuangannya menggunakan mayob. Ini selesai dah langsung. Dengan Bu Sumi kalian akan belajar menjawabnya, menyelesaikannya dengan cara yang manual. Artinya kalian mengisi tabel-tabel yang sudah Bu Sumi siapkan. Ya, karena dalam pembelajaran tujuannya pasti nanti supaya kalian sukses menghadapi UKK. Satu kasus itu akan diujikan secara manual dan juga diujikan secara mayob. Ya, dan jawaban antara manual dengan mayob harus sama. Nanti Bu Sumi ajarkan dari apanya sama Bu Sumi. Nanti Bu Sumi intip-intip sama Bu Sangayu, Bu. Apa kasusnya Bu Sumi ikutin dah supaya sama. Ya, tidak berbeda kasusnya. Jadi kalian akan lebih paham. Nanti Bu Sumi beda perusahaannya, Bu Sangayu beda perusahaan, nanti tidak akan cepat mengertinya anak-anak. Ya, apalagi kita nanti di semester ganjil banyak libur. Oke, sudah paham ini ya? Ibu tidak mengulang menjelaskan untuk siklus akuntansi karena ini sudah di kelas 10. Oke, berikutnya. Nah, ini anak-anak. Kita pahami sekarang jurnal khusus. Kita ke pokok materi yang utama, yaitu jurnal khusus. Sebelum Ibu Sumi membahas semua tentang segalanya jurnal khusus, ayo kalian bentuk dulu kelompoknya. Nanti Bu Sumi bagiin handout, bukunya, modulnya, ya sekalian dengan lembar kerja dan latihan soal. Oke, silakan Ibu, persilakan kalian untuk membuat kelompok. Ya, bagi 6. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Nah, ini materinya anak-anak. Ya, jadi apa yang Ibu tampilkan di PowerPoint itu adalah pokok-pokok materinya. Penjabarannya semua ada di dalam fotokopian yang Bu Sumi bagikan ini materinya. Lagi tua. Oke, silakan kalian pahami dulu, baca dulu materinya sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu di depan.
Ya, handout yang Ibu bagikan itu adalah semua hal materi tentang jurnal khusus. Di PowerPoint, poin-poinnya saja. Sekarang pengertiannya. Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi yang sejenis, yang sama. Jadi ini mengefisienkan waktu supaya tidak kelihatan transaksi itu di input dalam jurnal umum terlalu banyak. Nah, contoh, misal itu adalah transaksi pembelian. Nah, nanti ada jurnal pembelian, ya. Nah, di sanalah dikumpulkan dia transaksi yang sejenis. Nah, sekarang pembagian dari jurnal khusus. Jurnal khusus ada 6 jenis. Nah, di dalam slide di PowerPoint Bu Sumi, Ibu sudah mengisi yang pertama, yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Nah, berikutnya jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, berikutnya jurnal khusus penjualan. Yang keempat adalah jurnal khusus pembelian. Kelima adalah jurnal umum. Dan terakhir adalah jurnal kas kecil. Nah, Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk membaca materinya tersebut. Sebentar, baru kalian sampaikan per kelompok pengertian dari masing-masing jurnal khusus. Sudah siap? Baik. Nah, perwakilan dari kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan jurnal pembelian? Ayo silakan, siapa yang bersedia jawab ya? Boleh. Berdiri boleh. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Ya, betul ya. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal yang untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Nah, ciri-cirinya transaksi tersebut dikatakan pembelian kredit adalah jika ada nomor faktur, ya, jika ada syarat, apalagi jika di kalimat transaksinya sudah jelas diisi dibeli secara kredit. Nah, berarti itu milik transaksi, milik jurnal pembelian, ya, milik transaksi jurnal pembelian. Berikutnya yaitu jurnal khusus penjualan. Oke, kelompok 2 silakan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dipergunakan untuk mencatat penjualan barang secara kredit. Iya, ya. Kebalikan dari jurnal pembelian, jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Perusahaan biasanya menjual secara kredit barang dagangan, tujuannya adalah agar konsumen merasa diringankan, anak-anak. Jadi bisa nyicil kan? Nah, ciri-cirinya jika itu transaksi penjualan sama seperti tadi pembelian, yaitu berisi syarat, ya, 2/10 N30 misal, atau syarat isi kalimat kredit. Nah, itu dia ciri-cirinya. Berikutnya yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Oke, kelompok 3 silakan. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan uang tunai. Iya, betul sekali ya. Terima kasih sudah menjawabnya. Penerimaan uang tunai artinya transaksi yang dia secara pembayarannya langsung pada saat kejadian transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi tidak ada kredit, tidak boleh kredit. Misalnya dia menjual barang secara tunai, langsung dah masuk ke dalam penerimaan kas. Misalnya pembayaran piutang, langsung kan dia nerima uang, berarti ini masukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Nah, berikutnya ada lagi yang keempat, yaitu jurnal pengeluaran kas. Ayo silakan kelompok 4. Jurnal pengeluaran kas Ya. adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran atau pembayaran dengan tunai. Iya, betul ya. Sama seperti tadi
itu adalah untuk transaksi yang penerimaan kasnya, jurnal khusus penerimaan kas. Yang pengeluaran kas adalah untuk transaksi yang membayar tunai. Misalnya perusahaan membayar utang, artinya kan langsung dia bayar. Atau perusahaan membayar gaji, perusahaan membayar telepon, listrik yang gede-gede misalnya, itu masuk ke dalam pengeluaran kas. Oke, berikutnya yang kelima adalah jurnal umum. Silakan kelompok 5. Jurnal umum adalah jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Iya, betul sekali ya. Jurnal umum adalah jurnal untuk penampungan transaksi yang tidak bisa masuk ke 4 jurnal tadi. Ya, karena memang tidak ada tempatnya dia untuk naruh di sana. Jadi ditaruhlah di jurnal umum. Jadi jurnal umum ini adalah semua transaksi yang dia tidak bisa masuk ke dalam transaksi jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran, dan juga jurnal kas kecil. Ya, misalnya contoh adanya pengembalian barang yang rusak, faktur, retur, nah gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah jurnal kas kecil. Silakan Lili. Iya, betul ya. Biasanya anak-anak dalam suatu perusahaan, bendahara boleh dia memegang tunai uangnya untuk kepentingan pengeluaran kecil-kecil. Artinya pengeluaran tersebut tidak bisa ditransfer. Makanya dalam akun perusahaan dagang ada namanya kas kecil. Nah, kas besarnya disebut apa, Nana? Yaitu disebut dengan kas bank. Dengan kas bank, perusahaan akan mentransfer semua pembayaran, penerimaan. Kalau dengan kas kecil, biasanya perusahaan itu tergantung dari kebijakan pimpinan. Boleh dia mengisi uang tunai sebesar 1 juta, 2 juta, atau maksimal 5 juta. Ya, dan itu dibawa oleh bendahara dalam wadah tertentu yang dia miliki. Ya, dan dijaga anak-anak. Misal tujuannya perusahaan ada, contoh dia membeli canang. Nah, kalau dagang canang kan nggak mungkin dia punya rekening, ya pasti dia akan minta pembayaran secara tunai, jadi langsung dah pakai kas kecil. Nah, itu sudah pengertian masing-masing jurnal khusus ya, yang kalian tadi sampaikan sudah benar sekali semuanya, jawabannya tepat. Nah, berikutnya adalah Ibu akan, supaya lebih mengerti lagi, Ibu akan memberikan contoh transaksi perusahaan dagang. Nah, ini Ibu akan membagikan soal. Ya, nanti kalian pilah-pilah transaksinya. Yang mana nanti ditulis di pilihan jurnal khusus yang ke-6 tersebut. Oke, sekarang baru sesi diskusi anak-anak ya. Kalian boleh saling bantu dengan teman-temannya. Ibu siapkan soal dan juga Ibu sudah siapkan tabelnya. Nah, jadi kalian isi dia di tabel-tabelnya. Jawablah bersama dengan teman-temanmu. Kalau ada hal yang belum dimengerti, kalian nanti angkat tangan dan Ibu bantu untuk menjawabnya. Oke, nah isi dah ini. Ya. Nah, anak-anak kalian boleh langsung menjawabnya. Ada yang belum dapat tabel? Sudah semua ya? Nah, jika kalian sudah mendapatkan tabel, tolong dicek dulu jumlah tabelnya genapkah 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang kurang, angkat tangan. Ya, kemungkinan gimana fotokopiannya ya. Nanti Ibu kasih lagi. Ibu punya cadangannya. Udah semua ya? Oke. Kalian baca dulu transaksinya. Pahami dulu kalimat transaksinya. Setelah itu baru kalian memilahnya. Nah, Ibu buatkan di sini tabel pembagian jurnalnya. Nanti kalian tinggal isi tanggal-tanggal anak-anak ya. Kita pilah-pilah dulu. Untuk jurnal pembelian, Bu Sumi singkat JB, jurnal beli.
Untuk jurnal penjualan Bu Sumi singkat JP. Nah, jurnal penerimaan kas Ibu singkat JKM. Jurnal kas masuk. Nah, yang jurnal pengeluaran kas Ibu singkat JKK. Jurnal umum JU. Jurnal kas kecil, nanti kalau Bu Sumi tulis dia JKK, jurnal kas kecil sampai mirip dengan jurnal kas keluar kan. Nah, jadi Ibu singkat sebagai jurnal kas JK gitu aja ya, jurnal kas kecil. Atau seharusnya dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan PT, petty cash. Ya, jurnal kas kecil atau PT. Oke, Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk memilahnya. Sebentar baru lagi kalian akan maju ke depan, perwakilan satu kelompok, mengisi tanggal-tanggalnya saja anak-anak. Ya, yang jurnal beli tanggal berapa saja masuk ke sana. Jurnal penjualan tanggal berapa saja masuk ke sana. Seterusnya sampai ke jurnal kas kecil. Ya, langsung dah isi boleh. Jawab dan boleh. Bisa? Atau buka aja kacipnya, skrinya, buka, kasih temanmu satu, kamu kerjain ini ya, jurnal penerimaan. Boleh. Anak-anak supaya lebih cepat kalian mengerjakannya, buka staplesnya. Ya, karena itu kan Ibu staples tuh, Ibu skri. Nah, kalian boleh buka skrinya lalu bagi dengan teman-temanmu, kamu ngerjain jurnal pembelian ya, kamu ngerjain penjualan ya, gitu. Ya, supaya lebih cepat. Sudahkah dibaca transaksinya semua? Udah? Sudah? Nah, berikutnya perwakilan dari kelompok 1. Ayo, yang masuk ke dalam jurnal pembelian tanggal berapa saja? Nah, silakan ya, tulis di papan. Ya, jurnal pembelian. Ya, betul. Oke, berikutnya kelompok 2. Jurnal penjualan, tanggal berapa saja kan masuk ke dalam jurnal penjualan? Oke, betul. Berikutnya kelompok 3 mengisi tanggal yang akan masuk di jurnal penerimaan kas. Berikutnya kelompok 4. Nah, ini namanya pembelajaran mengidentifikasi dulu transaksi. Oke. Kelompok 5. Ya, kelompok 6.
Iya, betul ya. Yang masuk ke dalam jurnal petty cash atau jurnal kas kecil itu ada 2 tanggal. Anak-anak, dalam 1 bulan ya kemungkinan saja di tanggal yang sama ada beberapa transaksi. Misal untuk yang dimasukkan ke dalam petty cash 30-nya ada 2 tanggal. Ya, jadi tidak selamanya transaksi itu 1 tanggal, 1 hari transaksi, 1 kali transaksi. Ada berkali-kali transaksi. Ya, jangan anggap nanti transaksi itu kembar, padahal itu beda. Oke, nah setelah kita memilah transaksi, mengidentifikasikannya, ya, dan jawaban kalian benar. Nah, sekarang dengan percaya diri kalian masukkanlah transaksi tersebut ke dalam tabel-tabel yang sudah Bu Sumi siapkan. Nah, Bu Sumi tampilkan transaksinya di depan. Oke, anak-anak, di dalam soalnya itu Ibu membuat sebanyak 12 transaksi. Ya, dan ini sebagai pengenalan awal dulu, Ibu masih menggunakan soal berupa kalimat transaksi. Padahal harusnya kita memakainya berupa dokumen. Nah, supaya kalian tidak shock, ya, tidak terkejut, langsung dokumen, karena lebih susah anak menganalisis dokumen. Dan nanti ya, selesai kalian memahami melalui kalimat transaksi baru kita ke dokumen. Supaya nanti pembelajaran Ibu sama dengan pembelajaran guru mayobnya, Bu Sangayu. Ya, Ibu akan menggunakan dokumen. Setelah kalian memahami betul-betul dulu prosesnya ini, ya, kita pelajari dulu dari kalimat transaksi yang sederhana dulu. Oke, nah di sini ada 12 transaksi. 12. Nah, tanggal 2 Juni dibeli barang dagang dari PT Adudu sebesar 12.750.000, syarat pembayaran 2/10N/30. Nah, berarti yang tanggal 2 ini, nah sesuai dengan tadi kalian menjawabnya, memilah transaksi, ini benar. Ya, kalian benar. Nah, berikutnya yang tanggal 11 dibeli tunai. Nah, ada kata tunai, Nana. Dibeli tunai berarti dia langsung bayar di tempat. Saat kejadian transaksi dibeli barang dagangan dari toko Ahtong seharga 10.650.000, dibeli tunai, ya berarti dia kasnya keluar. Ya, ini benar. Nah, Ibu lingkari ya, tanggal 11, 14 dan 15. Dibeli laptop dari toko Filia Komputer untuk kantor, laptopnya tersebut dengan harga 14.475.000 secara tunai, apalagi ada penekanan tunai. Ya, berarti kalian bisa jelas tahu, oh ini adalah transaksi kas keluar. Nah, berikutnya dibayar utang kepada toko Uncle Mutu. Nah, sengaja Ibu buat nama-nama tokonya lucu-lucu, setidaknya itu membuat kalian ingat, ya gampang untuk dipahami. Nah, dibayar utang. Oke, berarti benar ya, dia bayar uang, kasnya keluar. Nah, berikutnya tanggal 22 dijual kepada toko Rabid. Ya, barang dagangan seharga 24.650.000 dengan syarat tuh kan. Ini syarat, berarti ini adalah penjualan kredit yang 2 ini. Nah, dijual kepada toko Ismail barang dagangan seharga 21.200.000 dengan syarat. Nah, berarti ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Ya, berarti ini benar. Ini benar. Nah, berikutnya dijual tunai. Nah, perusahaanmu menjual tunai dia barang dagangan dengan harga 18.475.000. Diterima pelunasan piutang. Nah, ada yang bayar piutang anak ke perusahaan, berarti ini masuk ke dalam jurnal kas kecil ya. Nah, tanggal 29 ini satu-satunya transaksi yang akan masuk ke dalam jurnal umum atau dikenal dengan istilah retur, pengembalian barang, apalagi ada penekanan diterima kembali barang karena rusak, masuk ke dalam jurnal umum.
Ya, berikutnya tanggal 30 ada 2 transaksi di tanggal 30 membeli pulpen, kertas dan materai sebanyak 500.000. Perusahaan membayar telepon kantor sebanyak 450.000, berarti ini masuk ke dalam jurnal kas kecil. Nah, betul semua ya tadi jawaban kalian, tidak ada yang salah. Dan anak Bu Sumi memakai nama perusahaan yaitu Perusahaan Dagang Madura. Tahu kan perusahaan ini? Ya, yang sekarang sedang booming, menjamur di mana-mana, dan dia melaju pesat ini perusahaan anak-anak. Dia berkembang pesat dan ramai pembeli. Alasannya kenapa? Karena perusahaan ini membuka selama 24 jam. Ya, misalnya kalian bangun di tengah malam tiba-tiba lapar beli mie, datanglah ke Perusahaan Dagang Madura. Suami saya senang sekali belanja di sini karena dia siap buka sampai 24 jam. Apalagi kalau dia shift malamnya, datang-datang, ini dah yang membuat rame jadinya di jalan. Perusahaan Dagang Madura. Makanya Bu pakai sebagai nama perusahaan. Oke, ya. Sudah selesai dijawab? Masih perlu waktu lagi? Sudah semua? Oh, cepet ya. Cepet ya. Nah, sekarang ayo kita masukkan transaksi tersebut ke masing-masing jurnal khususnya. Bu Sumi tampilkan tabelnya, Nana. Nah, mulai dari jurnal pembelian. Bu Sumi hapus lagi papannya supaya bersih, karena kalian akan memasukkannya ke sini. Nah, ini Bu Sumi biarkan ya sebagai acuan. Oke. Anak-anak biasakan kalau masukkan transaksi ke dalam jurnal khusus, selalu kalian harus buat dari tanggalnya. Ya, tanggal berapa biar jelas, baru keterangannya sesuai dengan apa yang di transaksi tersebut, lalu isi angka-angkanya. Nah, ini anak-anak sudah Bu Sumi buat dalam rupiah. Jadi dalam tabel ini kalian tidak perlu lagi ngisi tanda Rp. Ya, cukup angkanya saja. Kenapa langsung Bu Sumi isi rupiah? Mengantisipasi siapa tahu ini tanggalnya tidak muat karena angkanya itu banyak digitnya. Misal 157.837.525 sen. Nah, itu kan habis nanti dia. Nah, jadi Bu Sumi buat rupiahnya di dalam atas itu. Oke. Anak-anak, kalau kalian ya grogi menggunakan laptop ini untuk menjawabnya supaya nampil di papan, kalian boleh mengisinya dengan spidol. Ya, kadang-kadang kan ini bukan laptop saya, jadi saya agak canggung memakainya, silakan. Yang penting kalian tidak membelakangi cahaya, setidaknya teman-temanmu bisa melihat jelas jawabannya. Kalau kalian mau menggunakan laptop Ibu, nah Ibu persilakan, ketik di sini angkanya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan data sama angka. Tidak perlu masukkan rumus. Paham? Paham, ayo. Perwakilan dari kelompok 1, silakan jawab transaksi yang akan diinput di dalam jurnal pembelian. Mau pakai laptop, Fidol? Oh, silakan, weh bagus ya. Ini Bu Sumi siapkan tempat duduk nih. Ayo tepuk tangan dulu anak-anak, dia bisa menggunakan laptop. Nah, ini biar santai kamu. Belajar akuntansi bikin apa? Happy ya, sambil mengulang lagi pelajaran spreadsheet kemarin, boleh ya, nggak usah takut. 2024, oke. Bulannya isi juga Juni, ya, nah tanggalnya, oke. Nomor bukti belum isi, keterangannya isi. Kenapa nomor bukti belum ada, Bu Sumi? Ya, karena Ibu buatnya masih dalam kalimat transaksi, anak-anak. Nanti kalau sudah memakai dokumen transaksi baru lengkap ini semuanya isi ya.
nomor bukti dan lain sebagainya. PT Adudu. Oke, ini karena dia membeli barang dagangan, berarti di debit adalah diisi angkanya, sejumlah nominal berapa dia membeli. Oke, enter. Langsung enter. Iya. Langsung enter. Nah, kan langsung otomatis isi. Oh, berarti di format Ibu masih rupiah ini. Kalau seandainya di tabelmu itu maksudnya Bu Sumi, ya, siapa tahu dia nggak muat, boleh jangan isi rupiahnya. Ini karena mengerjakannya di Excel, langsung sudah terformat. Oke, berikutnya. Sambil juga cek anak-anak jawabanmu. Jika ada perbedaan, ayo kita diskusikan kalau kalian memiliki pendapat lain. Iya. Tanggal 9. Ya. Oke. Tenten. Oke, ya betul semua jawabannya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Ya, bandingkan dengan jawaban yang kalian buat di lembar kerjamu untuk jurnal pembelian. Tepatkah? Sama? Ya, berarti dia hebat. Ya, pintar. Nah, ada yang belum mengerti? Sudah semua? Sudah. Kita lanjut ya ke dalam jurnal penjualan. Ibu tampilkan slide, Ibu tampilkan Excel-nya. Nah, kelompok 2. Yuk, silakan. Jurnal penjualan ada 2 tanggal di sana. Fitri mau membuatnya di papan langsung? Apa di laptop? Oke, hebat ya kalian, pintar-pintar Excel-nya. Silakan pakai Fitri. Isi dulu tahunnya. Ya. Oke. Ada yang sering nonton film kartun Rabbit ini? Ciri-cirinya apa? Matanya melotot besar. Suaranya gimana? Suaranya gimana, Hana? Bisa ngikutin suaranya si Rabbit kalau ngobrol tuh? Lucu banget ya. Hanya itu aja yang dia sampaikan ya. Makanya itu kalau untuk anak kecil yang sedang latihan berbicara, jangan kasih tontonan Rabbit. Nanti dia ikutnya ngomong aneh seperti Rabbit. Ya, Ibu punya anak kecil, Ibu sangat ngelarang anak saya untuk nonton Rabbit. Mending nontonnya Upin Ipin. Ya, walaupun dia pakai cengkok nada Malaysia, ya penting dia bisa ngomong. Rabbit kayak begini ya, lucu. Ada yang suka nonton Rabbit ini di rumah? Oh, ada yang suka ya. Kamu penggemar Rabbit yang usil itu. Sebenarnya lucu dia ya, lucu dia.
untuk ya orang-orang kayak kita. Oke, betul ya. Coba cek lagi dengan jawaban kalian. Silakan berikan tepuk tangan kepada Fitri yang sudah menjawabnya. Hebat ya. Sama dengan pekerjaan kalian? Sama. Nah, kalau nama istilah Ismail, anak-anak, Ibu ngambilnya dari sinetron kartun apa ya? Iya, dia punya toko apa, Bang Is? Abang Is? Iya, dia punya toko dagang juga ya, Abang Is. Abang Is ini kakaknya siapa ya? Iya, ya. Ayo sambil ngajar materi yang ini yang agak-agak berat untuk akuntansi, ayo kita sambil santai-santai mengingat film kartun. Jadi belajar akuntansi selalu bikin apa? Happy anak-anak ya, happy. Nah, berikutnya transaksi penerimaan kas. Yo, ada 2 tanggal juga. Oke, semuanya membuat di laptop ya. Kalian hebat. Bu kira kalian lupa penggunaan Excel. Anak-anak, nanti di lembar kerjamu yang paling depan ya. Nah, di atas jurnal pembelian isi nama kelompoknya semua. Di pekerjaanmu Ibu kumpul, Ibu nilai ya, nama lengkap. Kelompok 1 Hana, isi dah. Nama kelompok 1, nama kelompok 2. Nah, dan berikutnya sesuai dengan urutan kelompok kalian masing-masing. Oke. Lebar. Ya. Woi, keren ya, pinter kamu. Oke, berikutnya tanggal. Ya, betul. Ya. Oke, sama jawabannya dengan apa yang kalian buat di tabel masing-masing? Sama. Ya, kasih dia tepuk tangan. Pintar. Oke, lanjut sekarang jurnal pengeluaran kas. Nah, ini ada 3 tanggal. Ya, silakan. 3 tanggal yang akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas.
Di film kartun apa ini? Ipin Upin ya, Atong jual beli segalanya barang. Berikutnya Uncle Mutu jual apa dia? Iya, SABCD. Uncle Mutu. Oke, betul ya anak-anak, ada 3 tanggal di sini. Ya, sudah ditulis semuanya. Samakah dengan pekerjaan kalian? Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan jurnal umum. Nah, silakan kelompok 5 perwakilannya. Nah, yuk. Ya. Oke, betul ya. Samakah pekerjaannya? Sama. Kita tepuk tangan. Anak-anak. Khusus untuk jurnal umum, kenapa harus isi keterangan? Supaya kalian pada saat melanjutkannya di buku besar pembantu piutang. Ya, supaya kalian langsung bisa mencari nama tokonya. Oh, ini adalah pengembalian barang dari toko Ismail. Carilah toko Ismail. Nanti dikurangi di buku besar pembantu piutang. Ya, hanya ini yang berisi keterangan dalam kurung anak-anak. Yang lainnya kan enggak. Kalau jurnal-jurnal khusus yang lain tidak. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu jurnal kas kecil. Nah, silakan. Yuk, yang terakhir Lili. Udah sih nama? Udah. Ya, bagus.
Oke, udah ya. Tepuk tangan kepada Lili. Betul jawabannya. Nah, itulah tadi anak-anak pengisian semua jurnal khusus. Kita sudah isi bersama. Ya. Semua tabel kalian sudah terisi? Ada yang belum lengkap? Oke, nah berarti kita sudah berhasil memasukkan transaksi semuanya ke dalam jurnal-jurnal khusus yang sudah disediakan. Dan Ibu sangat bersyukur karena jawabannya tidak ada yang salah. Oke, nah anak-anak ya, nanti minggu depan di dalam tabel yang kalian pegang itu kan di bawahnya ada tabel kecil-kecil. Nah, contohnya yang ini ada tabel rekapitulasi itu kan. Nah, ini akan diisi setelah semua transaksinya habis. Ya, kalau ini memang sudah habis, berarti nanti minggu depan kita akan mengisi tabel rekapitulasi ini. Ya, tapi ini nanti dilanjutkan di minggu depan saja. Hari ini hanya pengisian di jurnal khusus saja. Oke, nah itulah tadi ya pemberian materi tentang jurnal khusus semuanya. Oke. Sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanya? Oke, siapa yang memiliki pertanyaan atau mungkin masih bingung dengan jurnal khusus, silakan bertanya. Silakan. Apa sih fungsi jurnal khusus? Oke, nah pertanyaan dari siapa namanya? Ari. Anak-anak, Ari memiliki pertanyaan, betul ya? Tadi Bu Sumi sengaja memang tidak menjelaskan fungsi dari jurnal khusus. Ibu ingin kalian menganalisis. Ya, kita berkegiatan dulu, kita praktek dulu, baru kalian akan punya setidaknya bayangan. Oh, ternyata setelah saya memasukkan transaksi-transaksi ke dalam jurnal khusus, ternyata fungsinya itu ini loh, gitu ya. Nah, berdasarkan hasil praktek tadi, siapa dari kalian yang bisa membantu Ari untuk memberikan jawaban fungsi dari jurnal khusus? Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Oke, nah Tias. 1. Mempermudah pencatatan dengan memisahkan jenis transaksi. 2. Mm-hmm. Meningkatkan efisiensi, Mm-hmm. mengurangi beban kerja Ya. dalam pencatatan transaksi di jurnal umum. 3. Memudahkan pelaporan. Jurnal khusus membantu dalam melaporkan transaksi secara sistematis. 4. Meningkatkan akurasi dengan mencatat jenis transaksi secara khusus. Dan yang terakhir, mempermudah rekonsiliasi. Jurnal khusus memudahkan proses rekonsiliasi dengan memberikan data yang lebih jelas mengenai transaksi. Iya, betul sekali. Oke, tepuk tangan kepada Tia Nana. Nah, Tia sudah memberikan jawaban panjang lebar ya, tepat dan sangat jelas mengenai fungsi dari jurnal khusus ya. Semoga Ari bisa menerima jawabannya. Nah, Ibu ambil yang poin terakhir yaitu untuk mempermudah rekonsiliasi anak-anak. Nah, tabel ini ya, rekonsiliasi atau rekapitulasi. Ya, nanti misalnya ini ada perlengkapan kantor. Nah, di sinilah dia ditulis nomor akun, nama akun dulu, perlengkapan kantor berapa, totalnya berapa. Nah, jadi dengan adanya jurnal khusus, semua transaksi itu mudah direkap. Daripada kita ngambilnya dari jurnal umum, ya ketinggalan satu tanggal aja itu pengaruhnya besar. Nanti efeknya tidak balance. Ya, kalau di jurnal khusus kita bekerja, balancekan dulu di rekapitulasi. Total debit harus sama dengan total kredit. Nah, kalau ini sudah balance, baru kita boleh lanjut ke level game berikutnya, yaitu setelah jurnal khusus apa? Iya, betul, ada buku besar. Dan buku besar itu ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Ya, nanti minggu depan materi lanjutannya setelah kita rekap, kita akan posting dia ke buku besar utama. Nah, jadi belajar akuntansi itu ibarat kita sedang bermain game anak-anak. Ya, selesai level terakhir, level 10. Nanti bulan depannya ngulang dah lagi dengan transaksi yang berbeda, kasus yang berbeda. Paham sampai di situ? Paham ya. Nah, sekarang sebelum menutup pelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, silakan Lili. Tujuan jurnal
Ya. untuk mencatat transaksi secara lebih detail dan sistematis. Agar laporan keuangan perusahaan dapat mencerminkan kondisi keuangan secara akurat. Ya. Jurnal khusus umumnya digunakan untuk mencatat jenis transaksi yang sering terjadi. Iya ya, dari pemaparan tadi, jadi tujuannya dibuatkan jurnal khusus adalah untuk mempermudah dalam pencatatan secara spesial, secara khusus berdasarkan jenis transaksinya. Kalau itu pembelian kredit ya catat di jurnal pembelian kredit dan seterusnya sampai ke jurnal kas kecil. Nah, pembelajaran hari ini sudah kita lalui sampai akhir, sampai kesimpulan. Nah, sekarang kita adakan refleksi anak-anak. Refleksi itu artinya peregangan, ya kita mengevaluasi pembelajaran yang tadi kita sudah lalui. Apa masalah-masalah kalian sampaikan. Ya, refleksi. Nah, dalam tahapan refleksi ini, Ibu memiliki, ibarat Ibu seorang psikiater, ya konsultan. Oke, sekarang Ibu nanya kepada kalian, kita lakukan refleksi. Nah, dari awal kita belajar, apa kendala yang kalian temui anak-anak selama pembelajaran? Yo, silakan. Ini murni dari hati nuranimu sebagai evaluasi untuk Bu Sumi supaya ada pembenahan dari pembelajaran yang Bu Sumi lakukan sekarang. Kalau sekarang masih ada masalah, Bu perbaiki nanti bersama tim Ibu di MGMP. Jadi minggu depan lagi ketemu sama kalian sudah dalam yang benar, yang baik. Hana, silakan Hana. Apa kendala yang kamu temui saat belajar? Terlalu sunyi Bu, kata musiknya Bu. Apanya? Terlalu sunyi Bu, kata musik. Oh iya, betul ya. Oke, Ibu yang minta maaf anak-anak. Biasanya dalam video tuh Ibu buat ini kan lagu ya. Nah, lagu, video, dan kemarin kan kita buat dia, kita latihan senam dulu, ya bentar-bentar. Oke, nanti minggu depan Ibu isi dengan video. Ya. Kalau sekarang Ibu cari-cari videonya ada sih, cuma Ibu lupa bawa speaker anak-anak. Ya kalau ini mau dia bersuara tapi kayak enggak deh. Minggu depan Ibu Sumi kasih kalian video ya. Walaupun Ibu sudah punya video anak-anak. Kemarin Ibu buat ini. Nah, yuk kita tonton saja dulu. Senam. Ya. Senam. Tadi, nah ini misalnya. Nah, atau anak-anak kalian suka main HP kan ya? Bisakah kalian meniru video ini? Kegiatan kita. Tapi ini nggak bersuara anak-anak. Nanti minggu depan Ibu iniin deh isi video, tambahin ini. Mau nggak dia? Tuh kan? Ya, gayanya dia main HP diikutin lewat senam anak-anak. Tuh kan? Gimana orang main HP? Seperti itulah senamnya. Ya, naik turun jempol dan anggukan kepala gitu. Nanti minggu depan perbaiki dah. Ya, kita peregangan dulu. Betul ya. Terima kasih sarannya Hana. Tuh kan orang main HP kan gitu dia sambil selfie. Terus sambil tiduran ya. Bener nggak? Kalau di rumah main HP tuh. Ya. Nah, ya Bu Sumi belum bawa speaker. Scrolling, ngene kepo sama status mantan di scrolling, ya kepo tuh memutar badan. Ini namanya senam HP. Nah, minggu depan kita senam di sini ya. Ini ngapain kok nih? Iya, ini ada penjelasannya Nana. Ya tadi itu ambil HP jadi celana, sekarang kayak duck face tuh nih. Ya, kalian kalau selfie gitu nggak sering bibirmu tuh dibuat monyong kayak begitu? Nah ini ngapain kok nih? Maju mundur dengan tangan merekam. Cia, ada yang ngintip tuh, cie ngintip tuh kan? Kalau ini ada suaranya lucu sekali ini video Nana. Musiknya lucu sekali. Ya ini Bu Sumi pernah putar kemarin waktu mengajar teman-teman Ibu ya di MGMP Administrasi Perkantoran. Ini apa katanya ini? Wih selfie. Tuh ya sebentar video. Oke bagus Sana caranya, nanti Bu perbaiki lagi. Nah nanti Ibu lagi nyari-nyari video yang itu sifatnya menghibur jadi kalian tidak bosan. Oke, baik anak, tadi Hana sudah menyampaikan refleksi pertamanya. Nah sekarang Ibu ingin tahu refleksi perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini.
Semangat lagi mengikuti pelajaran berikutnya. Semangat. Dan kalian semuanya bagaimana? Semangat ya kita. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Nah, itu saja materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikutinya dengan serius, ya, dengan happy. Nah, oke, berikutnya kita tutup pembelajaran. Ini tutup dulu videonya. Ayo silakan ketua kelas Paramesanti. Yuk. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, oke, silakan duduk kembali dan silakan mengasuh ya. Sudah. Selamat siang, Om Swastiastu. Bersama saya Sangayu Madi Griastini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Desa Sutariani selaku pengajar praktek dan rekan sejawat saya, Ibu Kade Sumiase. Dia adalah pengajar mapel praktikum akuntansi jasa dan manufaktur, yaitu pada kegiatan kali ini itu akan dilakukan percakapan pasca observasi. Nah, Bu Sumi, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang, Sangayu. Sehat. Baik, saya juga Bu Sumi. Nah, kembali ya Bu Sumi. Nah, pada kesempatan ini akan dilakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Nanti izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan Bu Sumi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Sumi lakukan sebelumnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi dari proses pembelajaran yang sudah Bu Sumi lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Sumi, bagaimana perasaan Bu Sumi setelah melakukan proses pembelajaran di kelas pada saat itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, perasaan saya waktu kemarin observasi oleh Bu Sangayu, jujur saya sampaikan di sini semua saya malu Bu Sangayu, saya malu, saya tegang, dan sedikit ada perasaan takut. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya kembali tenang dan bisa melanjutkan kembali pembelajaran saya. Oke, nanti yang tadinya tutup sudah bisa berjalan dengan lancar ya Bu Sumi. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah Bu Sumi lakukan tersebut, bisa nggak Bu Sumi ceritakan kembali area pengembangan yang Bu Sumi sudah lakukan di kelas tersebut? Acaranya itu seperti apa? Baik. Untuk area pengembangan yang sudah saya ingin capai yaitu ada dua, area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan dari pengetahuan. Nah, untuk yang area pengembangan pengetahuan yang dicapai yaitu saya ingin supaya siswa saya mampu mengetahui, memahami dan mencatat transaksi keuangan hasil transaksi dalam jumlah khusus perusahaan dagang secara benar. Dan untuk area pelatihannya yang saya ingin capai yaitu saya ingin kepada diri saya di kelas mampu secara terampil praktek mencatat transaksi keuangan dalam jumlah khusus perusahaan dagang secara benar. Adapun untuk langkah-langkahnya yang sudah disiapkan yaitu pertama saya menyiapkan perencanaan pembelajaran bersama ibu. Nah, dalam perencanaan pembelajaran itu saya membuat buku ajar dengan siswa. Kemudian saya membuat buku ajar, saya membuat media pembelajaran dan juga menyiapkan perangkat pembelajaran nanti. Sudah keren kali ya Bu Sumi, apa yang Bu Sumi sudah lakukan di area pengembangan tadi itu di bagian pengetahuan dan keterampilan. Jadi di keterampilan itu berarti mencatat ya, proses mencatat seperti. Nah, Bu
Sumi, dari yang sudah Bu Sumi sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan pada saat proses observasi yang kita lihat di situ. Nah, di situ pertama di situ ada catatan refleksi gurunya. Di situ Bu Sumi sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan FPP atau tutor ajar yang sudah Bu Sumi rancang. Nah, di situ sudah terlihat pembelajaran berdiferensiasi sama KSI-nya yang sudah nampak dalam pembelajaran. Dan juga siswa menunjukkan antusiasme, nah beberapa kan itu aktif pada proses pembelajaran. Namun juga terlihat ada beberapa siswa yang perlu pendampingan dari Bu Sumi dalam memahami terkait dengan materi. Itu sudah terlihat. Nah, dari topik percakapannya di situ sudah membahas atau mengidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Juga ada dari ininya itu bentuk dari tindak lanjut yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Itu pada saat observasi yang kita lakukan di seminar yang menunjukkan ada keberpihakan terhadap saya amati itu juga dari rencana tindak lanjut itu Bu Sumi sudah memfasilitasi nanti lebih ditingkatkan lagi dalam meningkatkan kebutuhan dan minat dari gaya belajar siswa yang beragam. Terus itu juga saya tadi menambah referensi terkait dari materi, konten dan model pembelajarannya. Juga nanti menguatkan dari integrasi TSD dan KSD-nya yang proses pembelajaran juga, dan memberikan umpan balik siswa itu kan sudah bersudah. Oke, itu lebih konsisten lagi. Ya, itu hasil dari Bu Sumi. Nah, di sini pertanyaan saya, dari proses pembelajaran yang sudah Bu Sumi lakukan itu sejauh mana tingkat keberhasilan area kompetensi bermanfaat yang Bu Sumi lakukan? Baik Ibu, untuk tingkat keberhasilannya kalau saya lihat sendiri itu sebenarnya sudah berhasil. Cuma ada beberapa kendala dan hambatan-hambatan yang saya ambil di kelas ini. Kalau boleh Bu Sumi, kendala dan hambatan seperti apa yang Bu Sumi komunikasi? Baik Ibu. Nah, adapun kendala dan hambatan yang saya hadapi di kelas itu siswanya kurang aktif. Padahal saya sudah membagi mereka dalam kelompok, karena kelompoknya itu terdiri dari siswa yang berdiferensiasi kemampuannya. Jadi saya selalu larang mereka membuat kelompok dengan geng-geng yang mereka sadar, tetapi saya mencoba sendiri. Saya campur Ibu di sana dengan tujuan saling nanti menularkan kemampuannya dengan sesama teman. Tetapi ada aja kendalanya, yaitu mereka untuk menjawab pertanyaan ke depan itu tidak mau bergilir. Karena saya sengaja membuat soal sejumlah mereka dengan total 31, saya membuat transaksi 31, harapan saya masing-masing mahasiswa itu menjawab, tetapi mereka malah menunjuk satu orang yang sebagai tukang baju ke depan. Jadi mereka tidak mau berpartisipasi. Mereka alasannya takut, gugup, dan tidak berani dirasa percaya diri mereka menunjuk. Itu kendala yang Bu Sumi, berarti keaktifan dari partisipasi siswa yang kurang. Bagaimana Bu Sumi untuk kedepannya? Untuk kedepannya menghadapi hal itu saya mencarikan solusi dengan cara mengetahui kesiapan belajar mereka di sana ini. Kemudian saya sesuaikan dengan pembelajaran saya, dimulai dengan belajar mereka, terus gaya belajar mereka, terus saya kembali lagi mengingatkan kesepakatan jelas yang di awal sudah kita sepakati bersama. Jadi kadang-kadang pada saat saya mengajar di kelas ada saja yang melanggar kesepakatan ini. Jadi saya kembali lagi mengulang, anak-anak kemarin kita sepakat seperti ini. Nah, adapun kesepakatan kelas yang saya buat selain kesepakatan untuk penilaian, saya juga membuat kesepakatan untuk ini emosionalnya. Boleh main HP pada saat diizinkan. Nah, saya mengajar akuntansi, saya mengajar bisnis digital atau konten kreator yang perlu HP. Kadang penggunaan HP pada saat mengajar, kita
Jadi maunya mereka menjawab akhirnya tidak berani. Itu harapan saya. Berarti kesiapan siswa di dalam itu dulu mungkin terus minatnya sama gaya belajar itu sulit kan ya. Jadi masing-masing siswa itu lebih di pantau lebih seperti itu. Nah dari juga kesepakatan kelas juga kan di sini dari penggunaan gadget itu juga itu perlu didekatkan lagi ke siswanya nantinya seperti apa. Dari rencana Bu Sumi akan lakukan itu kapan akan Bu Sumi realisasikan? Nah untuk kapan akan saya melakukan tidak sebelum bisa melakukan itu, tetapi segera akan saya perbaiki. Jadi itu ya kemungkinan semester depan akan saya realisasikan. Berarti Bu Sumi akan melakukan dalam realisasi dalam waktu dekat ya. Oke, baik Bu Sumi, itu sudah kita berada di sesi akhir ya. Itu merupakan pertanyaan terakhir. Nanti mudah-mudahan rencana Bu Sumi ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar. Nanti kan kita bisa saling sharing ya Bu Sumi, karena kita satu rumpun ya untuk di akuntansi seperti itu. Nah untuk hari ini sampai di sini dulu ya Bu Sumi. Terima kasih atas waktu Bu Sumi untuk kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih kembali. Om